Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan Assalam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Ahad 21 Juni 2026. Tema pada pagi hari ini adalah tugas mulia seorang suami adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas seorang suami tidak hanya memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istri, kepada anak, dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan, ketenangan hidup. Namun demikian Bapak Ibu, sebenarnya ada juga tugas yang begitu mulia dan berat bagi seorang suami, yaitu adalah menjaga keluarganya, menjaga dirinya dari api neraka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pentingnya kita memberikan pendidikan agama kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita, dan juga tidak lupa kita memberikan keteladanan dalam ketaatan kepada Allah, melindungi anak dan istri dari perbuatan maksiat yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Al-Quran tentang perintah utama menjaga keluarga dari api neraka, yaitu dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhal hannasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dengan mengarahkan mereka kepada jalan ketaatan kepada Allah, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia yaitu orang-orang yang kafir, tidak mendapatkan petunjuk Allah. Itu yang akan yang dijadikan bahan bakarnya oleh Allah. Dan batu seperti berhala-berhala mereka sembah, itu adalah bagian dari bahan bakar api neraka. Atau dengan kata lain, api neraka itu sangat panas sehingga hal-hal tersebut dapat terbakar. Alaiha malaikatuh ghiladun syidadun. Sementara penjaganya adalah malaikat-malaikat, atau juru kunci neraka itu adalah malaikat-malaikat yang bertipe kasar dan keras. Jadi malaikat yang diutus oleh Allah di dalam neraka itu adalah sangat kejam, sangat keras, dan itu pun semuanya atas perintah Allah. La ya'sunallaha amarahum. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi malaikat-malaikat penjaga api neraka ini sangat taat kepada Allah, tidak pernah mendurhakai Allah. Jadi semua itu atas perintah Allah. Makanya Bapak Ibu, ayat ini menekankan kepada kita harus berhati-hati
sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Jadi tugas kita itu sangat berat. Selain punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri, maka tugas kita adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab menjaga mereka jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, seorang suami itu adalah pemimpin, ya. Pemimpin di dalam rumah tangga, dan setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya tidak gampang Bapak Ibu menjadi seorang suami. Tidak hanya sekedar memberi makan, memberikan nafkah, tetapi juga bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Apakah istri kita sholat, apakah istri kita itu akhlaknya baik, banyak berzikir kepada Allah, apakah anak-anak kita juga demikian, ya, banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, sholatnya istiqomah, ya, bersedekah, beramal saleh. Nah, ini kan sebuah kebanggaan, terutama bagi seorang suami, seorang ayah. Sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, dan suami atau ayah adalah pemimpin atas keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Subhanallah, betapa beratnya kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita betul-betul menjaga amanah sebagai seorang suami. Yang pertama, kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kesucian jiwa kita. Seorang suami banyak berkomunikasi melalui jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, berikanlah teladan yang baik bagi anak-anak kita. Memberikan teladan yang baik, ya, akhlak yang baik, ya, memberikan contoh yang baik. Semisal ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita mendahului memberikan contoh. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita memberikan contoh. Mendidik anak-anak dengan ilmu agama. Agama kita utamakan terlebih dahulu, karena yang mampu berkomunikasi dengan Allah adalah kalbu kita yang di dalamnya ada jiwa. Nah, jiwa ini yang harus diisi dengan zikir atau mengingat Allah, ya, agar dapat kita itu berkomunikasi dengan Allah sehingga Allah menurunkan pertolongan kepada kita. Membiasakan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, menjadi orang yang jujur. Rezeki yang kita makan adalah halal, ya. Lebih baik kita hidup sederhana tetapi rezeki yang kita makan halal, daripada kita bermewah-mewahan tetapi rezeki yang kita makan kita peroleh dari atas penderitaan orang lain. Selalu berdoa kepada Allah, ya, agar keluarga kita, agar anak istri kita selalu dalam lindungan Allah, agar anak istri kita termasuk diri kita sebagai seorang suami
mendapatkan rahmat Allah. Dengan demikian di dalam rumah tangga itu bukan masalah kaya atau miskinnya, tetapi bagaimana memanage rumah tangga itu selalu berkomunikasi dengan Allah, selalu mengenal Allah, karena rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik manakala mendapatkan pertolongan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.